Saya Bernika Widya Pramesti, NIM 197 akan menjelaskan mengenai pengertian hizbah. Hizbah berarti secara etimologi itu diambil dari kata HBS yang berarti menghitung, berpikir, memberikan opini, pandangan, dan lainnya. Menurut John Law Esposito, kata hizbah secara harfiah berarti jumlah, hitungan atau upah, hadiah, dan pahala. Secara teknis, ia mengandung arti institusi negara untuk mendukung kebaikan dan mencegah kemungkaran. Menurut Syara, arti yang menyuruh orang atau klien untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas ditinggalkan dan mencegah perbuatan mungkar yang jelas-jelas dikerjakan oleh kliennya, serta mendamaikan klien yang bermusuhan. Ada 3 poin yang mengenai institusi hizbah. Yang pertama, bahwa hizbah adalah sebuah lembaga atau departemen yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah. Yang kedua, tugas utamanya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tugas pokok atau lebih spesifik hizbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terindikasi, dan melakukan tindakan kolektif ketika terjadi distorsi pasar. Sekarang masuk kepada sejarah hizbah. Pada masa Rasulullah dan Khalifah, peran pemimpin begitu sentral dan pemerintah dijalankan dengan begitu demokratis. Banyak kebijakan yang kemudian dimotivasi oleh prioritas kemaslahatan secara luas. Sementara pemerintah Umayyah Abbasiyah memiliki karakteristik kekerasan yang lebih menonjol akibat corak pemerintah kerajaan. Dinasti yang mereka miliki, di mana terdapat banyak pengkhianatan akibat iri dan ketidakpuasan serta musuh yang tidak suka berada dalam pemerintah serta Umayyah dan Abbasiyah. Sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan mereka bermotif untuk mempertahankan atau memperkokoh kekuasaan. Yang diyakini pelembagaan hizbah memiliki dominasi motif kepentingan politik, sehingga wajar tidak kemudian hizbah lebih menjadi lembaga politik daripada lembaga ekonomi secara sosial. Baik, selanjutnya yaitu tujuan utama lembaga hizbah. Yang pertama, tujuan lembaga hizbah yaitu menjaga agama Allah dengan memastikan bahwa agama Allah dijalankan oleh masyarakat dan dengan menjaga agar tidak diselewengkan agama Allah tersebut. Kemudian yang kedua, menyiapkan lingkungan sosial yang condong pada kebajikan dengan terus-menerus mendukung standarisasi moral yang tinggi dan tidak mentoleransi tindakan amoral. Yang ketiga, menyiapkan manusia agar condong pada kebajikan yang berkaitan dengan kegiatannya dan berusaha untuk berguna bagi lingkungan sosialnya. Kemudian yang keempat, membangun kesepakatan sosial agar tidak terjadi kejahatan pada prinsip. Maksudnya adalah ada kesepakatan sosial di antara masyarakat, sehingga dengan dijalankannya kesepakatan tersebut diharapkan prinsip-prinsip yang Allah tetapkan dan berlaku dalam masyarakat tidak dilanggar. Kemudian yang kelima, mengamalkan dan menyiapkan standar sosial yang tepat dengan masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat mengerti tentang itu, agar tidak ada kejahatan yang dianggap benar dan sebaliknya. Kemudian yang keenam, menjaga agar azab Allah tidak turun ke masyarakat dan mencegah korupsi, karena sesungguhnya azab Allah akan kena pada setiap insan, baik ia beriman atau tidak, ketika pada kezaliman yang terjadi
namun tidak berusaha dirubah. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan status untuk menjadi manusia terbaik di mata Allah. Dengan menerapkan hisbah ini diharapkan individu dalam masyarakat dapat menjadi individu yang baik di mata Allah dan mampu mencapai derajat takwa. Kemudian fungsi hisbah. Fungsi hisbah memang terfokus sebagai institusi yang mengawasi pasar, namun dari aplikasi dan data sejarah fungsi lembaga ini ternyata lebih luas dari sekedar pengawasan pasar. Sebenarnya lebih tepat lembaga ini disebut sebagai lembaga otoritas pasar, karena hisbah bukan hanya mengawasi aktivitas pasar, tapi juga berfungsi menyediakan fasilitas infrastruktur atau bahkan mengadili pelaku-pelaku pasar yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Al-Mawardi menyebutkan bahwa hisbah berfungsi menjamin keberjalannya kebaikan pada saat tingkat kebaikan menurun dan mencegah kejahatan pada saat tingkat kejahatan meningkat. Sementara itu, secara singkat, Robert dalam buku Ibnu Taimiyah tentang hisbah menyebutkan bahwa fungsi hisbah adalah mencegah perbuatan zalim. Jadi hisbah bukan hanya institusi untuk ekonomi, tapi juga untuk bidang hukum, yang kemudian lebih dipadankan pada lembaga kepolisian di dalam sebuah negara. Berdasarkan kajian Hafaz Furqani menyebutkan beberapa fungsi hisbah. Yang pertama, mengawasi timbangan, ukuran, dan harga. Kemudian yang kedua, mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar, dan penipuan. Yang ketiga, mengawasi kehalalan, kesehatan, kebersihan suatu komoditas. Yang keempat, pengaturan tata letak pasar. Yang kelima, mengatasi persengketaan dan ketidakadilan. Yang keenam, melakukan intervensi pasar. Yang ketujuh, memberikan hukuman terhadap pelanggaran. Al-hisbah dalam wacana ekonomi Islam ternyata bukan sekedar mengawasi pasar, tapi juga menyediakan segala sarana dan prasarana yang menyebabkan pasar dapat semakin berkembang dan berjalan sesuai dengan syariat. Menurut Kaprah, dengan keberadaan hisbah, negara tidak perlu lagi khawatir untuk selalu mengintervensi pasar melalui Baitul Mal atau institusi lainnya, karena hisbah sudah memaksimalkan perannya dalam menjaga kestabilan pasar baik secara fisik maupun secara syariah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hisbah dalam ekonomi. Hisbah dalam ekonomi memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu standarisasi mutu yang cukup tinggi. Ketika ada hisbah, maka masyarakat pedagang harus menyediakan barang terbaiknya, karena hisbah juga mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan mendolimi masyarakat atau konsumen, maka petugas hisbah harus siap dalam bertindak. Yang kedua yaitu regulasi perdagangan yang lebih teratur. Karena hisbah mempunyai pengawas yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat harus cenderung berhati-hati dalam berdagang. Apalagi ada dasar Al-Quran dan ketakutan yang tinggi pada Allah, ini menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang. Kemudian yang ketiga, terhindarnya ekonomi, biaya tinggi, dan regulasi yang teratur. Ini akan menyebabkan biaya yang tercipta lebih rendah karena tidak ada uang pungutan liar sana-sini yang biasanya dipungut oleh pihak birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Yang keempat, harga yang terbentuk di masyarakat tidak akan membolimi masyarakat atau konsumen. Dalam Islam, tidak masalah jika kita masuk dalam pasar monopoli. Namun yang paling harus dicatat adalah masuknya kita ini tidak membuat
kita semena-mena terhadap permintaan masyarakat, sehingga kita seenaknya mengambil keuntungan di masyarakat. Yang kelima adalah kesejahteraan masyarakat akan lebih merata ketika barang yang dibutuhkan masyarakat secara cukup dengan harga yang layak. Ini akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapat dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi akan merata, sehingga kecemburuan sosial dapat dicegah dengan sedikit persentasenya, bahkan mencapai 0. Yang keenam adalah perdagangan di dunia internasional lebih menguntungkan, karena memiliki barang yang baik dan berkualitas, cara yang baik atau ahsan dalam berdagang, maka kita akan lebih mudah dalam mendapatkan keuntungan di dunia internasional. Yang ketujuh yaitu kecerdasan masyarakat dalam ekonomi yang berperan di Hizbah akan meningkat di masyarakat umum, jadi tidak hanya didapat oleh petugasnya saja. Karena pengaduan akan kezaliman bisa saja dilakukan oleh masyarakat umum, secara tidak langsung masyarakat dibuat untuk lebih punya pemahaman dalam hal ekonomi dan bisnis agar tidak menjadi korban kezaliman. Lalu Hizbah di Indonesia. Lembaga pengawasan itu sangat penting dalam menjaga agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan fungsinya. Jika kita lihat di Indonesia, maka peran Al-Hizbah tidak akan kita lihat secara nyata, karena lembaga Al-Hizbah ini tidak dibuat secara independen menjadi satu lembaga pengawasan khusus, karena memang sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia bukan berasaskan Islam, walaupun mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Di Indonesia, pekerjaan dari Hizbah itu kini dilakukan oleh berbagai menteri dan departemen yang berbeda. Selain itu, dalam perbankan syariah, para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah. Negara tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan intervensi manakala perbatasan keadilan dan kejujuran telah dilanggar, dan tidak ada justifikasi untuk menunggu sampai kekuatan-kekuatan pasar mampu mengoreksi sendiri ketimpangan yang ada.